adik-adik semuanya, udah siap belum memuji Tuhan hari ini? Siapa yang udah siap? Kak udah siap belum Kak? Bentar Kak, bentar. Belum siap? Mau kemana? Kak Uni mau kemana dulu Kak? Kak Uni mau kemana? Kak Uni cepat. Kalau mau yang minum dulu. Kalau mau kamar mandi dulu ya. Biar kita mulai ibadah kita. Udah siap Kak? Udah Kak. Oke, siap Udah. memuji Tuhan? Oh siap dong Kak. Serius Kak, udah siap Udah Kak? siap, udah Oke, semuanya mari kita angkat satu lagu pujian. Halo kawanku semua. Kita bangkit berdiri bersama yuk. Ayo bangkit berdiri yang di rumah, ayo. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling mendoakan, saling mengasihi keluarga Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling mendoakan, saling mengasihi keluarga Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan, sertai berkati kami sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh memuji Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian firman Tuhan ada di hatimu. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkah adik-adik Alkitabnya? Nah, kalau sudah siap, buka di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Oke. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan tolong kami untuk belajar firman Tuhan ini, untuk mengerti, bukakan hati kami supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami rindu dan siap untuk mendengarkannya. Tuhan tolong kami juga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan melalui pengajaran Tuhan Yesus yang sering Dia lakukan dengan perumpamaan tentang hakim yang tak benar, dan kita dapat baca dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Janda itu ditolak oleh hakim itu. Tetapi janda itu datang kembali. Terus ia meminta perbelaan dari hakim itu. Kembali hakim menolaknya. Janda itu kembali datang. Dan kembali ia memohon kepada hakim itu. Tetapi ia terus ditolak oleh hakim itu. Janda itu kembali datang dengan tidak jemu-jemu walau ia sudah ditolak oleh hakim berkali-kali. Tetapi hakim terus menolaknya. Sementara itu, janda itu terus memohon kepada hakim tersebut dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku, hanya engkau yang bisa membela perkaraku." Setelah beberapa lama, ia menolak janda itu. Akhirnya kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Akhirnya, janda itu pun diperhatikan oleh hakim itu dan dibela perkaranya. Dan janda itu pun akhirnya memuliakan Tuhan. Tadi kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nah, melalui pelajaran tadi, melalui bacaan kita, melalui renungan kita, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ayo, ya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu menghendaki agar kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tidak gampang menyerah. Kita tekun memohon, tekun berdoa pada Tuhan Yesus. Lalu kita menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita harus berdoa untuk setiap kebutuhan kita dan tidak gampang menyerah. Lalu Tuhan Yesus memberikan pertolongan bagi orang-orang pilihannya. Itu selalu tepat waktunya, adik-adik. Ya, jangan, lama sekali Tuhan jawab. Pengennya instan, seperti makan mie instan aja. Enggak ya, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Ada firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan itu memberi pertolongan indah pada waktunya. Adik-adik, andai kata kita nggak bisa sesuatu, misalnya dalam belajar, nggak mampu nih matematika kita, nggak ngerti ini, ini seperti apa, misalnya perkalian, perkalian ini kakak saya nggak bisa ini ngapalinnya. Nah, Tuhan berdoa, Tuhan tolong saya nggak mampu menghafal perkalian ini, tapi Tuhan tolong saya, sambil adik-adik
terus melatih, belajar, terus sambil mengingat-mengingat gitu. Pasti Tuhan tolong, ya. Banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain juga, ya. Bahasa Inggris ini susah nih jemputnya. Nah, kita bisa belajar pelan-pelan, belajar tapi dengan minta pertolongan. Kita tidak kuat, adik-adik. Kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita selalu memohon. Juga misalnya adik-adik membutuhkan, saya ini kan sekarang belajar online. HP saya ini udah rusak. Jangan buru-buru langsung marah-marah. Mau HP saya rusak begini-begini. Jangan begitu dengan mama atau dengan papa. Ganti baru. Sambil merengek-merengek nangis. Ya mana tahu mama sama papanya belum ada uang untuk membeli. Nah, kita tetap berdoa. Memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua kita. Dan ada akhirnya mama, papa bisa membelikan HP baru untuk belajar online-nya, ya. Atau hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain banyak gitu. Jadi kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita. Tapi juga kita bukan karena ingin kebangga-banggaan atau kesombongan. Tuhan menginginkan kita untuk tetap rendah hati. Kalau sudah dijawab oleh Tuhan, kita harus rendah hati dan juga harus boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, ada nih kata-kata Tuhan Yesus di ayat 8 ya, yang perlu kita renungkan juga. Dia bertanya, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Tuhan Yesus mengatakan itu, ya kita renungkan juga. Jangan-jangan saya karena nggak dijawab saya, udahlah Tuhan nggak jawab. Itu kata orang-orang itu cetek kali imannya. Ya bukan. Kita harus menjadi orang yang semakin tekun berdoa, semakin beriman, kita mengimanin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita belajar hari ini, kita harus belajar menekuni firman Tuhan dan mempercayai dan mengimani firman Tuhan yang setiap kata-kata Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, itulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita, ya. Oke, adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1, yaitu Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini kata-kata harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Itu yang harus kita camkan. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti janda tadi, ditolak tetap, diusir tetap dia datang kepada hakim itu minta pertolongan. Itu hakim yang lalim, ya, hakim yang tidak tidak takut dengan Tuhan, apalagi dengan Tuhan, ya. Hakim yang lalim itu aja mau meluruskan permintaan janda itu, ya, apalagi Tuhan, ya. Oke. Asal permintaan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan dan saatnya kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dapat pelajari pada hari ini. Tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tugas hari ini
kita akan membuat teka-teki ya, teka-teki. Teka-teki, memecahkan teka-teki. Ada pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada minggu-minggu yang lalu pasti bisa menjawabnya ya. Nanti kakak akan kirim melalui kelas masing-masing ya. Kita akan memecahkan teka-teki dan di situ nanti ada garis tebal, kita tahu apa jawabannya ya. Kata-katanya apa itu. Nah nanti adik-adik tulis sudah memecahkan teka-teki semua, lalu di garis bawahnya Kak ini jawabannya ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat lagu pujian satu lagi, melayani dengan sungguh. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan sukacita. Kami terus Tuhan berdoa sehingga Tuhan memberkati kami, menuntun adik-adik juga yang di rumah, dalam sekolah mereka, dalam aktivitas mereka, sehingga mereka bisa tetap Tuhan tuntun menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dari dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami, kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.